Ya, silakan masuk lagi kembali semuanya. Baik, saya ulangi lagi. Suara saya bisa didengarkan? Bisa, Pak. Oke. Ya, bisa, Pak. Bisa, Pak. Kita kalau gitu kita lanjutkan lagi ya. Yang berkaitan tadi dengan ujian, itu yang paling penting ya. Nggih. Ini sambil sebentar, masih banyak yang belum masuk. Udah jam setengah 12. Jam setengah 12, betul Pak. Apa-apa, nanti langsung sahur, langsung tidur. Ngantuk dikerjain, Nggak sampai Pak. sahur. Gak apa-apa Bu ya, namanya perjuangan harus seperti ini. Tidak ada orang yang sukses itu tanpa harus ya, sakit-sakit. Iya, semangat pejuang UT ya. Ya Pak. Baik, ini sudah 75 orang yang masuk, jadi sambil mengizinkan yang belum masuk, kita kembali ke masalah ujian. Nah, saya share dulu. Oh, bukan. Bentar. Saya cari file saya dulu ya. Oke, kita lanjut yang masalah ujian ya. Ya, masih ada yang mau masuk. Nah, tentang ujian ya, ujian semester. Untuk di universitas terbuka, sekarang ujian semester itu ada 3 macam. Ya, ada 3 macam. Mohon maaf sebelumnya, saya tanya, kelihatan layarnya? Tampilan? Kelihatan, Pak. Jadi di UT sekarang itu ada 3 macam ujian. Yang pertama adalah ujian tatap muka. Nah, ujian tatap muka ini sudah ditentukan tanggal dan harinya, waktunya oleh Universitas Terbuka Pusat, dari UT Pusat. Jadi jadwal. Halo? Ada yang mau masuk sebentar? Nah, masih banyak yang masuk. Nah,
Oke, saya ulang ya. Jadi jadwal ujian tatap muka ini semuanya sudah ditentukan oleh UT. Artinya apa? Artinya semua mahasiswa wajib mengikuti pada hari itu jam yang sesuai dengan kartu ujiannya. Artinya tidak bisa merubah-rubah harinya maupun sesinya. Jam berapa kena yaitu harus dihadiri. Ya, karena itu sudah dijadwalkan oleh UT Pusat. Nah, sebelum pelaksanaan ujian, nanti mahasiswa itu akan mendapatkan namanya KTPU, Kartu Tanda Peserta Ujian. Nanti semuanya saya downloadkan, saya selaku pengurus. Jadi nanti tak kirim ke mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak perlu ribet-ribet sekali lagi seperti tujuan saya awal menjadi pengurus pengen memfasilitasi mahasiswa ini, ya mahasiswa bisa senyaman mungkin. Jadi mahasiswa tinggal seperti yang saya sampaikan, memenuhi kewajiban-kewajiban berupa administrasi keuangannya, kemudian belajar mengikuti ujian sesuai dengan tahapan, carilah nilai yang setinggi-tingginya yang sangat memuaskan. Semua kegiatan administrasi insya Allah sudah kita bantu nanti ya. Jadi KTPU nanti kami downloadkan, kami kirim ke nomor WA masing-masing. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi, sebelum pelaksanaan ujian itu nanti ada mahasiswa per orang dapat KTPU, Kartu Tanda Peserta Ujian. Nah, di KTPU itu nanti semuanya sudah tercantum ujiannya itu kena layanan apa, maksudnya tatap muka atau online atau THE, itu sudah ada ditentukan. Baik, saya jelaskan dulu ini supaya paham. Jadi untuk tatap muka ini sementara ini untuk di Kabupaten Tanah Bumbu, ujiannya bertempat di SMA 1 Simpang 4. Saya ulang lagi, SMA 1 Simpang 4 di Pelajau. Halo, suara saya didengar? Dengar Pak. Dengar Pak. Ya, di Dengar Pak, iya dengar. yang kalau dekat Tasasu apa itu? Ya, di situ ya. Jadi semua wajib hadir ke situ sesuai jadwal yang ada di KTPU-nya. Nah, Siapa? nanti di jadwal itu tertulis seperti ini. Nah, ada waktu ujian, ini saya jelaskan. Ini seperti yang ada di katalog Pian, nanti Pian bisa melihat katalog kurikulum. Di katalog kurikulum Pian itu ada kode misalnya seperti ini, 1.4. 1.4, satu Romawi yang di depan ini adalah melambangkan atau menunjukkan sebagai hari. Kalau 1 berarti hari ke-1. Ya. Nah, yang belakang berapa angka ini itu menunjukkan sesi atau jam ke berapa. Kalau ini 4 berarti jam ke-4. Nah, nanti ada contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kalau kita mengacu pada waktu tengah, sesi ke-1 itu pukul 8 sampai 9.30. Jadi setiap mata kuliah, waktu ujiannya adalah 1,5 jam. Sesi kedua pukul 9.45 dan sampai seterusnya. Terakhir sampai sesi kelima itu pukul 15.30 sampai pukul 5 sore. Nah, saya ulang ke sini lagi. 1 ini sebagai hari ke-1. Dahulu ujian UT itu dilaksanakan hari Sabtu dan Minggu. Nah, sehingga di kode ini yang 1 ini menunjukkan hari Sabtunya. Yang 2 menunjukkan hari Minggunya. Nah, kemudian kemarin sempat beralih karena banyak pengusulan kalau hari Sabtu itu untuk yang PGSD, PG PAUD itu masuk anak-anak sehingga tidak bisa mengikuti ujian pada hari Sabtu. Sehingga kemudian kemarin sempat dialih pada hari Minggu, misalnya Minggu hari ini dengan Minggu depannya. Jadi 1 ini Minggu yang sekarang, 2 ini hari Minggu belakangnya, seperti itu. Nah, kalau sesinya tetap. Nah, sekarang kembali lagi. Mulai semester ini tadi kembali lagi.
pelaksanaan ujian tatap muka dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu. Nanti pian bisa melihat di katalog, kalender akademik yang kemarin sudah menerima modul atau bahan ajar, di dalamnya kan ada kalender akademik ya. Nah, nanti sampean lihat itu tanggal berapa kita ujiannya. Nah, kalau nanti Sabtu Minggu berarti 1 itu hari Sabtunya, yang 2 ini hari Minggunya. Nah, seperti itu, oke. Nah, untuk sistem ujiannya, untuk tatap muka, ini jenis ada soalnya adalah soal pilihan ganda. Sekali lagi soal pilihan ganda. Nah, untuk ujiannya kita sistemnya membulati atau mengarsir bulatan dengan menggunakan kertas 2B. Mohon maaf, pensil 2B. Para mahasiswa nanti ujian UTM ini harus membawa masing-masing kelengkapan pensil 2B, kemudian penghapus untuk 2B, kemudian tatakan, bila perlu bulatan penggaris bulatan yang untuk mempaskan mengarsir bulatannya itu masing-masing harus membawa, okay, supaya nanti tidak merepotkan kawannya. Sekali lagi pensilnya harus pensil 2B. Nah, saya ulang, soalnya berupa soal pilihan ganda. Itu sudah kalendernya. Iya, Pak. Yeah. Nah, pilihan ganda soalnya biasanya sekitar 50 item. 50 soal seperti yang jelaskan. Nah, itu yang ujian UTM, ujian tatap muka. Kemudian yang kedua, itu ada namanya UO, ujian online. Ya. Ujian online ini sama dengan ujian tatap muka. Mahasiswa harus datang ke tempat ujian yang telah ditentukan. Nah, kalau tadi UTM semester kemarin itu hanya di SMA 1 Simpang 4, nah mulai semester kemarin UO ini sudah ada pembagian, alhamdulillah atas pengusulan saya selaku pengurus, sekarang bisa di SMA 1 Angsana. Jadi untuk ujian online ini ada 2 tempat, di SMA 1 Simpang 4 dan SMA 1 Angsana. Nah, ini untuk membagi agar teman-teman yang dari wilayah Satuwi, kemudian Angsana, Sungai Loban tidak jauh-jauh ke Simpang, ya. Nah, UU ini nanti sudah dijadwalkan yang KTP-nya berdomisili di Kecamatan mulai Kuranji, Sungai Loban, Angsana, Satuwi itu ke SMA 1 Simpang 4. Bahkan mahasiswa saya juga ada yang dari Jorong, dari Kintab supaya tidak kejauhan. Nah, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan untuk berikutnya nanti saya sudah berusaha mengusulkan untuk UTM-nya juga nanti bisa juga di SMA 1 Angsana, jadi supaya tidak. Nah, untuk sementara untuk UTM-nya belum ada informasi, jadi masih tetap di SMA 1 Simpang 4. Jadi kalau UO ini bisa di SMA 1 Angsana sekarang, jadi berbagi. Nah, ujian online ini mahasiswa nanti harus datang ke tempat ujian karena ujiannya menggunakan komputer. Jadi di situ semuanya sudah disediakan komputer di lab komputer SMA yang ditunjuk. Jadi mahasiswa tidak perlu lagi membawa laptop atau HP untuk mengerjakan. Jadi masing-masing mahasiswa menghadapi komputer satu-satu. Nah, bentuk daripada ujiannya adalah pilihan ganda juga, ya, pilihan ganda juga. Namun bedanya kalau yang UTM tadi itu harus mengarsir di kertas lembar jawaban menggunakan pensil 2B. Kalau ujian online ini tinggal mengklik di pilihannya di komputer. Nah, pilihan ganda itu A, B, C, D, E, tinggal memilih salah satu jawaban di huruf itu, tinggal mengklik. Nah, kalau ujian UTM tadi, lembar jawaban setelah dikumpulkan oleh mahasiswa langsung dikirim ke UT Pusat Jakarta, nah, pengoreksinya di sana. Tapi kalau di sini di ujian online,
di akhir mengikuti ujian nanti diklik selesai akan langsung muncul yang benar berapa, yang salah berapa. Nah, kalau yang di UTM tadi tidak tahu kita. Itu pemeriksaannya di pusat, ya. Nah, itu jenis ujian yang kedua. Nah, jenis ujian yang ketiga adalah namanya THE atau Take Home Exam. THE ini mahasiswa tidak perlu datang ke tempat ujian SMA 1 Simpang 4 atau SMA 1 Langsana, tapi bisa diikuti, dikerjakan dari mana saja berada, selagi ada jaringan internetnya. Karena THE ini nanti sistem ujiannya bukan pilihan ganda, tapi berupa esai, pertanyaan kemudian dijawab dengan esai penalaran. Nah, di sini mahasiswa wajib mengikuti THE ini. Caranya yaitu nanti dengan mendownload soalnya. Nah, mendownloadnya melalui link ini, https://www.ut.ac.id. Nah, di situ nanti ini www.the ya, di sini harusnya ada THE ya. https://www.the.ut.ac.id. Nah, maka akan nanti di situ akan muncul. Nah, untuk masuk ke sini nanti mahasiswa akan mendapatkan sandi juga atau username. Mohon maaf, atau password atau sandi. Nah, cara masuknya nanti di username-nya menggunakan NIM masing-masing mahasiswa, kemudian untuk password-nya nanti akan dibagikan ada di KTPU-nya itu masing-masing. Jadi nanti di saat KTPU bisa di-download itu baru tahu. Nah, artinya apa? Begini, jadi setiap mahasiswa harus mendownload soalnya masing-masing. Misalnya, mohon maaf, ini si A prodinya manajemen, si B prodinya juga manajemen, dia berkawan. Nah, dia berkawan, sama-sama ujiannya. Nah, soalnya kemungkinan sama ya, soalnya kemungkinan sama. Namun si B tidak mendownload soalnya, dia hanya meniru atau mengcopy soalnya dari si A. Maka si B ini nanti tidak akan bisa mengirim jawaban. Nah, sehingga yang dimasukkan di sini masing-masing mahasiswa harus mendownload masing-masing soalnya, kemudian mengirim jawabannya itu masing-masing menggunakan NIM dan passwordnya masing-masing. Tidak bisa mengikuti orang lain. Nah, itu. Nah, waktu ujian THE ini itu waktunya selama 12 jam. Nah, saya contohkan di sini ada kartu THE-nya. Ini KTP UU. Nah, KTP UU ini seperti ini. Nanti KTP UU juga pian ada sandinya ya. Jadi nanti setelah saya downloadkan KTPU-nya, kartu peserta mahasiswa ujiannya, tolong nanti di print out, bila perlu di print out, disimpan baik-baik sandinya ini. Karena nanti saat pian ujian UU ini menghadapi ke komputer, untuk masuk harus menggunakan masing-masing sandinya password pian, ya. Nah, termasuk di ini KTPU yang KTPU THE. Nah, ini yang KTPU THE. Nah, KTPU THE itu, nah coba kita lihat di sini jadwal pengerjaan. Saya contohkan, ini Rabu mulai tanggal 28 Juni 2003, contohnya ya, sampai Kamis 29. Nah, berarti kan 2 hari, ya. Nah, ini maksudnya mohon maaf, ini waktunya adalah 24 jam. 24 jam itu ini pada tanggal 28-nya itu dimulai pukul 6 pagi. Atau misalnya mohon maaf,
kita contohkan hari ini saja. Kalau kena jadwal hari ini, artinya mendownload soal bisa saat ini sudah dimulai tadi pukul 6 pagi tadi, sudah bisa dimulai. Sampai besok waktunya pukul 05.59 besok harinya. Nah, atau misalnya hari ini tadi hari Jumat, ya, besok hari Sabtu pagi pukul 05.59 itu waktunya, jadi 24 jam. Namun di dalam mengerjakan soalnya, setiap satu mata kuliah ini waktunya 6 jam. Maksudnya 6 jam itu dimulai mendownload sampai mengunggah jawaban. Nah, kenapa UT memberi kemudahan selama 24 jam waktunya? Nah, saya contohkan misalnya bagi karyawan tambang yang kena kerja malam, ya, bisa mengerjakan paginya. Artinya tadi pukul 6 sampai nanti sebelum berangkat kerja diharapkan sudah mendownload, sudah dikerjakan, sudah dikirim jawabannya. Bagi yang kerja siang, nah, ya malamnya dikerjakan seperti itu. Nah, waktu yang 6 jam itu, ya, itu mulai mendownload soal, mengerjakan sampai mengirim jawaban. Saya contohkan, misalnya di-download pukul 6 pagi. Nah, nanti ada waktunya itu berjalan. 6 pagi berarti 7, 8, 9, 10, 11, jam 12 siang, jam 11.59 harus sudah dikirim jawabannya. Nah, nanti ada cara-cara mengerjakannya, cara mengirimnya nanti akan saya kirim videonya ya, karena kalau diputar seperti tadi suaranya nggak ada, nanti bisa diputar masing-masing. Nanti saya contohkan saya di grup. Nah, untuk jawaban sekali lagi itu dikerjakan secara esai, penalaran. Nah, nanti untuk lembarannya itu ada bisa di-download di linknya tadi. Jadi lembarannya itu kertas bergaris-garis seperti itu, kemudian ada logo UT-nya, ada logo Universitas Terbuka. Itu bisa di-download, kemudian di-print. Nah, bisa diketik dengan laptop, bisa ditulis tangan. Nah, untuk bila tidak punya laptop artinya bisa dikerjakan, ditulis menggunakan tangan, menggunakan pulpen, ya, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah dikerjakan, sudah selesai, kemudian di-scan. Itu di-scan, dikirim jawabannya, nanti di link ini ada tempat unggah jawaban. Nah, nanti ada videonya akan saya kirim, insya Allah paham aja. Intinya bahwa ujian sekarang itu ada macam, satu ada UTM, dua ada UO, tiga ada UO, ujian online ya, tiga ada THE. Nah, yang perlu diketahui oleh mahasiswa, nah, dari ketiga jenis ujian ini bisa juga mahasiswa itu misalnya dia semester ini 6 mata kuliah, bisa juga tiga-tiganya ada. Misalnya ujian UTM-nya 3 mata kuliah, UO-nya 2 mata kuliah, THE-nya 1 mata kuliah ada. Kemudian bisa juga ada yang semuanya UTM, UO-nya tidak ada, THE-nya tidak ada. Bisa juga ada yang ini, kalau UTM ini pasti ada ya. Kalau UTM pasti ada. Bisa aja UTM-nya cuma 1, misalnya 6 mata kuliah, UTM-nya cuma 1, UO-nya ada 2, TH-nya ada 3, bisa juga. Nah, itu semuanya mata kuliah yang masuk ujian UTM, mana yang masuk UO, mana masuk THE itu sudah diatur oleh UT. Artinya sudah ada pembagiannya mata kuliah apa-apa yang masuk UTM, masuk UO apa, masuk THE apa. Nah, jadi seperti itu. Jadi mahasiswa tidak boleh beriri-irian karena semuanya sudah dibuat seperti itu oleh UT Pusat. Oke, sampai sementara ini ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan ujian? Silakan boleh angkat tangan.
Hamid Pak. Iya, Pak. Ya, Bentar. silakan dulu gantian. Ya, bergantian. Ini ada diturunkan. Oh, bukan. Herlina dulu. Ya, silakan. Mbak Herlina. Halo, Mbak Herlina. Halo. Bagaimana suaranya nggak jelas? Halo? Apa karena terketik ininya? Diturunkan aja ya. Nggak mau ulur nggak? Nah. Mas Hamid Amirullah, silakan. Iya Pak. Oke. Jadi gini Pak, misalkan nanti kan kita ngerjakan ini ujian Pak. Pas itu kan waktu kan mepet Pak, dan misalkan ada gangguan error gitu biasanya lapornya kemana Pak? Yang ujian mana Mas? Yang online itu Pak, kan diupload dulu Pak. Pas penguploadan misalnya anggap aja ada gangguan jaringan lah Pak, atau Ya. ada error lah, nanti gimana Pak? Yang THE ya? Yang THE. Iya Pak. Ya, oke. Makanya yang THE kan waktunya diberi waktu mengerjakan mulai mendownload sampai mengirim jawaban itu 6 jam ya. Nah, yang dimaksud online di sini yang penting mendownload dan mengirim jawabannya saja. Ya. Kalau misalnya sudah mendownload, nah, paling mendownload berapa menit, anggaplah semenit 2 menit sudah ya. Nah, mengerjakannya tidak harus online. Ya, Mas. Mengerjakannya tidak harus online. Jadi offline dikerjakan dulu, baru sudah selesai dikirim jawaban. Nah, itu yang harus online. Harus ada jaringan. Nah, saya kira UT sudah mempertimbangkan waktu daripada tadi pengerjaannya. Biasanya soalnya itu antara 3 sampai 5 soal. Tapi beranak cucu biasanya. Nah, tapi sudah diperhitungkan, insya Allah waktu dalam 2 jam atau 3 jam mengerjakan, insya Allah sudah selesai. Nah, sudah selesai mengerjakan, jadi nggak sampai 6 jam kalau betul-betul dikerjakan. Makanya di sini saya pesankan kepada mahasiswa, khususnya yang THE, memang betul pertanyaan sampean yang kemarin-kemarin banyak terjadi seperti ini. Dia melengahkan, ya, jadi melengahkan. Sudah di-download soalnya, berangkat ke pasar. Nah, tidak memikirkan mengerjakan lagi. Cepat-cepat pulang, waktunya sudah habis. Nggak sempat selesai mengerjakan. Tapi waktunya sudah sangat mepet. Tidak sempat untuk mengunggah, mengirim jawaban. Nah, jadi tolong kalau nanti mau mendownload betul-betul dipikirkan, oh ini aku sudah pulang kerja. Misalnya kerja malam, pulang jam 5 atau jam 6. Oh ini aku sudah bisa mendownload tapi aku masih ngantuk. Jangan di-download dulu. Ya. Nah, nanti sudah tidur 2 jam, 3 jam, bangun jam 9, jam 10 siang, di-download, baru dikerjakan. Nah, seperti itu. Jadi tolong diusahakan kalau mendownload, diperkirakan dulu bahwa kita memang betul-betul bisa mengerjakan, tidak diganggu oleh aktivitas lain dulu. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya, mohon maaf, sampai kemarin memang mahasiswa kami ada yang dari Mantewe, ya, ada yang dari Kota Baru yang susah jaringannya. Nah, biasanya kalau ujian THE ini UT Banjarmasin menyediakan layanan bantuan, ya. Jadi menyediakan layanan bantuan nanti ada link di situ. Misalnya yang terkendala mengirim nggak bisa karena jaringan, ya. Bisa dikirim ke WA, mohon maaf kalau mengirim langsung di linknya itu memang berat, kadang susah ya. Tapi kalau dikirim WA bisa cepat aja. Jadi bisa dikirim atau pian kirim ke kami selaku pengurus. Kami sering juga sudah membantu mahasiswa-mahasiswa yang kesulitan untuk untuk mengirim karena jaringan, kami bantu. Yang penting jangan, mohon maaf, mengerjakan tengah malam, jam 12, jam 1 malam,
minta bantuan kita jam 2, jam 3 malam. Lah, kita kan sudah tidur ya. Berbacalah pagi. Pak, mohon bantu untuk dikirimkan jawaban saya. Ya sudah, waktunya habis ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti bisa juga dikirim, nanti ada itu, pasti ada. Link layanan bantuan THE dari UT itu 24 jam. Nah, seperti itu. Mas. Oke, Pak. Siap, Pak. Oke, makasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, ini Bu Mundam Sari, silakan. Mbak atau Bu? Iya, Pak Ali. Oke. Terima kasih Pak Ali waktunya. Mudah-mudahan bisa terdengar ya. Ya, Ya, terdengar jelas. masalah ujian ini Pak Ali, yang temu muka ya. Itu Tatap muka. ya tatap muka. Itu gini Pak Ali, apakah jadwalnya itu sudah tercover seperti itu? Takutnya seperti ini Pak Ali. Di dalam, karena belum tercover, saya misalkan dalam satu perjalanan dinas seperti itu kan, nah ternyata ada ujian tatap muka itu gimana Pak Ali solusinya? Jadi biasanya ujian tatap muka maupun ujian lainnya itu 1 bulan sebelum pelaksanaan ujian itu kita sudah tahu jadwalnya, ya, sudah tahu jadwalnya. KTPU sudah terdownload, jadi mahasiswa sudah tahu jadwalnya, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga tolong nanti misalnya atasan memberi tugas kita pas tanggal kita jadwal ujian, ya, diinisiatifi dulu pendekatan kepada atasan, Pak, bisakah dialihkan ke yang lain karena kami ada jadwal untuk ujian, ya. Nah, misalnya kok ternyata atasan juga tetap tidak mengizini, ya, maka di UT itu ada yang namanya untuk UTM ini bisa numpang ujian, ya, numpang ujian. Misalnya kan tadi 1 bulan sebelumnya itu sudah tahu kita jadwal ujiannya ya. Nah, ternyata di saat jadwal ujian itu kita diberi tugas oleh atasan kita, misalnya ke Banjarmasin ya. Nah, karena yang UTM itu bareng serentak se-Indonesia, atau tugas ke Jakarta, atau tugas kemana lah, ke Jawa ya. Maka mahasiswa bisa mengajukan numpang ujian. Misalnya dapat tugas ke Jakarta. Nah, mencari tempat ujian di Jakarta, tempat tugas pian itu yang terdekat nanti, mengikuti ujian di sana. Nah, yang numpang ujian yang UTM ini minimal diajukan setengah bulan atau 15 hari sebelum ujian. Misalnya ujian tanggal 30, maka paling tidak tanggal 15 harus sudah membuat surat izin numpang ujian. Nah, itu biasanya nanti UT Banjarmasin membuat link kepada mahasiswa yang mau numpang ujian kemana, misalnya seperti itu. Nah, terus begini, bagaimana Pak kalau waktunya mepet? Nah, waktunya mepet, kami tinggal 2 hari mau ujian, diberi tugas oleh atasan, ya, maka bisa namanya mengikuti ujian semi-proctoring. Semi-proctoring itu pian mengajukan, nanti ada mengisi link, kemudian mengunggah surat tugas dari atasan pian, tapi harus ada buktinya, atau mohon maaf banget, misalnya mendadak sakit, ya, mendadak sakit. Nah, maka pian bisa mengajukan ujian semi-proctoring itu, tapi dengan harus dibuktikan dengan bukti yang otentik, misalnya melahirkan, nah, dengan surat bersalin dari bidan yang menangani, atau sakit harus ada surat keterangan dokter yang menangani bahwa yang bersangkutan betul-betul sakit tidak bisa mengikuti ujian. Nah,
ujian semi proctoring ini bagaimana? Ujian semi proctoring ini nanti pian akan dijadwalkan oleh UT untuk mengikuti ujian di lain hari yang pian sudah bisa, misalnya dari sakit sudah sembuh. Tapi nanti UT yang membuat jadwal. Nah, ujiannya bagaimana? Ujiannya nanti pian akan disuruh menyiapkan minimal 2 alat IT, misalnya laptop dan HP. Nah, laptop yang untuk menggunakan ujiannya, kemudian HP ini untuk kamera mengawas kita, itu nanti link dengan UT Banjarmasin. Jadi sana diawasi pian. Nah, harus mencari tempat yang tenang, tidak ada orang lain yang mengganggu, nah, tidak tempat bising-bising, ya. Nah, seperti itu bisa dilaksanakan ujian semi proctoring. Nah, kalau yang tadi yang menumpang, jadi minimal setengah bulan sebelumnya nanti mengajukan link menumpang ujian kemana, nanti pian akan dapat surat, ya, tinggal membawa kemana tujuannya. Di sana nanti pian bisa mengikuti ujian di sana. Karena apa? Karena bila tidak seperti itu, misalnya pian sudah terdaftar di UT Banjarmasin, pokjar kami di Tanah Bumbu, maka pian ujiannya itu di Tanah Bumbu. Lembar jawaban soal ujian itu sudah ada nama pian. Nah, jadi kalau pian misalnya pindah ujian kemana tanpa melapor, maka jawaban pian ada di Tanah Bumbu sini. Di sana pian tidak bisa mengikuti ujian tanpa membawa surat numpang ujian. Nah, seperti itu. Apa bisa dipahami, Ibu? Iya, Pak Ali, saya bisa memahami. Ya. Satu lagi, Pak Ali, saya bertanya. Ini kalau misalkan dalam nilai ujian kita itu rendah, ya kan? Apa ada penambahan nilai atau kita mengikuti kembali ujian itu, Pak Ali, untuk menambah nilai kita? Oke. Ini langsung ke nilai ya. Mohon maaf semuanya. Jadi nilai kita, rentan nilai untuk perkuliahan itu ada A, A min, B, B min, C, C min, D, D min, kemudian E, ya. Nilai yang harus diulang, wajib diulang adalah nilai E. Oke, sebelumnya saya paparkan dulu. Saya pahamkan kepada pian tadi ya. Nah, bahwa nilai pian yang mengikuti layanan tutorial online atau e-learning itu 30% kontribusinya dari tutorial online, 70% dari ujian pian, baik tatap muka, UO ataupun THE. Nah, sekali lagi tadi, apabila nilai ujian pian akhir semesternya itu yang benar tidak mencapai 30%, maka tutorial pian yang diikuti walaupun nilainya tinggi, maka tidak akan berkontribusi. Karena tidak nyampe 30% yang benar ujiannya, secara otomatis itu nilainya E. Nah, kalau sudah nilai E, maka itu wajib diulang. Nah, kemudian yang atasnya adalah D, ya, nilai D. Nilai D itu apakah itu skornya 1? Apakah wajib diulang atau tidak, Pak Ali? Nah, nilai D itu bisa diulang, bisa tidak. Karena itu nanti penghitungannya adalah dinilai akhir kelulusan. Untuk yang non-pendas, misalnya manajemen, akuntansi, dan sebagainya, itu nilai akhir kelulusan minimal 2,0. Bila di bawah 2,0, misalnya 1,9 berapa, maka itu belum bisa dinyatakan lulus. Walaupun semua mata kuliah lulus, maksudnya D itu lulus, D itu lulus, namun capaian IPK akhirnya belum mencapai. Kalau PAUD itu 2,25, kalau PGSD 2,0 juga. Nah, jadi misalnya pian di situ keterangannya, mohon maaf, nilai pian dari semester 1 sampai semester akhir itu udah lulus semua, tapi nilainya itu kecil-kecil, D, C. Nah, bila nilainya banyak D atau C, otomatis tidak mencapai itu tadi target SKS target IPK di akhir kelulusan.
maka harus diulang yang D. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya ada D-nya cuma 2 atau 3, yang lainnya A, B, AA, dan C, sedikit kan yang lainnya A, misalnya di atas sudah 2,0, misalnya 2,75, nah, itu walaupun ada nilai D, tidak apa-apa, tidak diulang. Tapi yang wajib diulang nilai D di bawah C itu adalah nilai TAP, ujian tugas akhir program, nanti biasanya di semester 7 ada tiap mata kuliah itu ada namanya mata kuliah tugas akhir program. Itu nilai minimal harus C. Bila D ya tetap harus diulang walaupun IPK akhir kelulusan melebihi dari IPK kelulusan. Nah, seperti itu, Bu G. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Pak. Artinya yang wajib diulang adalah nilai E. Nah, bagaimana cara mengulangnya? Nanti kami pengurus meregistrasikan. Nah, mahasiswa tidak membayar SKS. Jadi untuk mengulang itu membayar SKS. Kalau biasanya non pendas itu per SKS-nya 36.000. Misalnya mata kuliah itu 3 SKS yang diulang. Nah, maka 3 kali 36.000 itu yang harus dibayar. Oke, paham ya? Iya. Oke. Iya, Mari, paham. Terima kasih, Mari, informasinya. Nah, ada lagi yang angkat tangan? Ya, terima kasih. Sudah paham ya? Oke. Itu ujian UTM, UU. Oke. Tadi penetapan kelulusan ya, sekali lagi tolong dicatat. Kelulusan untuk yang paling tinggi itu PG PAUD. PG PAUD 2,25 ya. Bila di bawah 2,25 walaupun semua mata kuliah itu keterangannya LL lulus, maka pasti itu ada nilai D yang harus diulang ya, seperti itu. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena juga sudah larut. Mungkin nanti kalau memang dari mahasiswa ini ada persetujuan sama-sama ya. Nah, misalnya nanti ini insya Allah nanti dijelaskan di PKBJJ juga. Namun ya itu tadi saya sering melihat pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah. Walaupun di PKBJJ itu dijelaskan, kalau tidak saya jelaskan seperti ini, kadang mahasiswa banyak yang tetap kurang paham. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberi tambahan pemahaman kepada pian lah gitu tentang perkuliahan gitu. Nanti harapan kita mungkin kita tuton ya itu kita mungkin nggak pernah ketemu. Nah, mudah-mudahan nanti kita lain waktu misalnya sudah realisasi pelaksanaan tutorialnya, mungkin kita akan mengadakan seperti ini setengah jam, 2 jam bareng ya, setengah jam, 1 jam. Mungkin nanti membahas mungkin ada kesulitan-kesulitan ya. Nah, kita sharing nanti kapan-kapan ya, supaya kita sampai silaturahmi. Siap. Mungkin. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada, nah tadi mohon maaf kami sampai 3 kali membuat link. Saya tadi salah membuat linknya. Kami membuat linknya itu meet ya, meeting sehingga terbatas. Nah nanti untuk kedepannya kita pakai yang Zoom. Ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktunya sudah cukup malam. Mungkin nanti kalau ada yang belum paham bisa di chat, tanya di chat saja. Sekali lagi tanya chatnya di grup ya, jangan japri. Nanti pertanyaannya itu ada sama, saya menjawab itu mungkin kalau ada pertanyaan yang sama tidak perlu lagi tanya. Nah kalau nanti tanyanya melalui japri nanti yang lainnya nggak tahu, saya harus menjawab lagi. Dan itu bisa saya sampaikan. Banyak yang saya kata-kata, tentu banyak yang salah. Ya. Yang salah itu dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan yang benar itu semuanya dari Yang Maha Kuasa. Itu petunjuk kepada kita. Kita tutup kegiatan kita
pada malam hari ini dengan agama Islam baca hamdalah, bagi yang non Islam menurut agamanya masing-masing. Marilah kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar kita foto dulu ya. Kita foto sebentar ya. Kita foto Iya, Pak. sebentar nih Iya. supaya tidak ada ya laporan kalau melaksanakan kegiatan. Terima kasih Bapak. Sebentar guys. Terima Foto dulu Selalu, Kak, selalu. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, kita foto Semuanya sebentar. terima kasih. Oh, foto dulu ya. Foto dulu. Tapi nggak menampilkan foto loh, Pak Ali. Dibuka dulu wajahnya. Ya. Aduh, Pak Ali, saya Ayo pakai dasar. dipercaya. Bapak cantik-cantik semua ini, Pak. Umudang, Saya, dibuka saya umudang. pakai dasar, Pak Ali. Ya kan nggak atasnya, nggak bawahnya. Nah, Iya, ntar aja lah, Pak Ali. Cukup Iya, nama oke. saya aja, ya. awas. Oke, Nah. 1, 2, 3. Mohonnya. Kita pencet matanya sudah nuna. Sekali lagi. Mana misalnya ya? Ya udah, Pak Ali. Ya sudah, kita aja ya. Sudah, oke. Bisa ditutup ya. Terima kasih. Saya Gimana ya? juga berharap udah malam yang penting ada. Oh, bisa balik. Ada. Bapak. Terima kasih, Bapak. Yes. Maaf, Lab ya. Terima kasih Bapak.